Selamat datang di video ini. Dalam video ini kita akan membahas 3 topik utama: pengembangan instrumen tes, analisis butir soal, dan pengolahan hasil belajar dalam evaluasi pembelajaran. Saya Nurhamida Ajija, NIM 424222167. Mari kita mulai dengan pengembangan instrumen tes. Instrumen tes adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, keterampilan, atau sikap seseorang dalam suatu bidang tertentu, seperti tes tertulis, kuesioner, atau observasi. Dalam konteks evaluasi pembelajaran, instrumen tes membantu nilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta menilai efektivitas metode pengajaran. Tes ini dapat bersifat formatif untuk memantau perkembangan selama proses belajar atau sumatif untuk menilai pencapaian akhir siswa, sehingga evaluasi menjadi lebih objektif dan sistematis. Berikut ini langkah-langkah pengembangan instrumen tes. Yang pertama yaitu menentukan tujuan penyusunan instrumen tes. 2. Menyusun tabel spesifikasi atau kisi-kisi. 3. Menyusun butir tes dan kunci jawaban. Yang keempat, validasi. Yang kelima, revisi. 6. Uji coba. 7. Analisis hasil uji coba. 8. Revisi. Berikut contoh tujuan penyusunan instrumen tes dan tabel kisi-kisi dan berupa butir soal, tes, dan kunci jawaban. Kita kasih contoh. Nah, di sini pengembangan instrumen tes tujuannya untuk mengukur pemahaman siswa terhadap konsep dasar perkalian, pengurangan, pembagian, bilangan, cacat, dan pecahan. Benar, ini adalah mata pelajaran matematika. Di sini juga terdapat kisi-kisi. Yang pertama yaitu ini menentukan hasil perkalian bilangan cacah. Selanjutnya kita melihat butir soal dan kunci jawabannya. Nah, di sini butir-butir soal dan kunci jawabannya terdapat KD kompetisi dasar, indikator soal, ranah, dan rubrik penilaian. Di sini kompetisi dasarnya menyelesaikan masalah perkalian yang melibatkan bilangan cacah. Indikator soalnya yaitu siswa dapat menentukan hasil perkalian bilangan cacah. Pada soal ini Pak Fian mempunyai 2 kandang ayam. Tiap kandang berisi 14 ekor ayam. Jumlah ayam Pak Fian adalah, dan di sini ada pilihan ganda A28, B280, C2800, D28000. Di sini ranah kognitifnya yaitu C4 dan rubrik penilaian skornya jika benar yaitu 2. Baik, kita akan membahas materi selanjutnya yaitu analisis butir soal. Analisis butir soal merupakan proses evaluasi mendalam terhadap setiap pertanyaan atau item dalam sebuah tes untuk mengukur seberapa baik item tersebut berfungsi dan mengukur pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang diinginkan. Tujuan utama dari analisis butir soal adalah untuk memastikan bahwa setiap item tes memenuhi standar kualitas yang ditetapkan seperti validitas, reliabilitas, dan keadilan. Berikut contoh perhitungan dalam analisis butir soal: tingkat kesukaran dan daya pembeda, pilihan ganda, dan uraian. Nah, ini contoh soalnya yaitu contoh nomor 1, tingkat kesukaran. Di sini pada tabel ini siswa A, B, C, D, E, F, G, ini nama siswa. Terus sebelah tabel atas sendiri ini yaitu nomor soal 1 sampai 20. Sedangkan SS ini yaitu skor siswa. Jika siswa itu menjawab benar maka nilainya 1, jika menjawab salah adalah
nilainya 0. Terus di bawah ini ada jumlah. Nah, jumlah ini jumlah siswa yang menjawab dari nomor 1 itu ada 10 anak. Sampai seterusnya. Kita ke contoh soal pilihan kesukaran pilihan ganda dan daya pembeda pilihan ganda. Nah, sebelum menentukan tingkat kesukaran daya pembeda, terlebih dahulu kita uraikan nilai siswa yang memiliki skor tinggi ke rendah agar kita bisa menentukan kelas atas dan kelas bawah. Nah, di sini sudah dibedakan dengan warna merah ini, yaitu kelas atas yang memiliki total skor tertinggi 5 dan 4. Nah, kelas bawah ini yang memiliki nilai bawah yang terendah 3, 2, dan 1. Ini jumlah siswa yang menjawab benar dari seluruh siswa. Kita masuk ke contoh soal. Nah, tingkat kesukaran itu rumusnya P sama dengan BCS. Nah, di sini P itu indeks kesulitan, B banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar, JS jumlah seluruh siswa peserta tes. Pada contoh soal nomor 1 ini B, kita mencari B banyak siswa yang menjawab soal itu dengan benar. Kita lihat pada tabel yang tadi di atas bahwa soal nomor 1 siswa yang benar itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan JS ini jumlah seluruh siswa peserta tes. Di sini terdapat 10 siswa. Dari F sampai ini 10. Jadi kita tinggal jumlah 6 bagi 10 sama dengan 0,60. Itu termasuk indeks tingkat kesukaran dalam cukup, penilaian cukup atau sedang. Kalau daya pembeda ini rumusnya DP sama dengan 2 buka kurung BA kurangi BB tutup kurung dan N. Nah, ini DP ini daya pembeda. Jika BA ini jumlah jawaban benar pada kelas atas dan BB ini jumlah jawaban benar pada kelas bawah, N ini jumlah siswa. Jumlah siswa terdapat soal nomor 1 ini ya. Nomor 1 ini 2 tetap. Jadi dalam kurung ini BA ini jumlah jawaban benar pada kelas atas yaitu ini tadi 4 dan jumlah kelas bawah 2 dibagi 10 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 dibagi 10 sama dengan 0,40. Nah, indeks daya pembeda ini termasuk dalam kategori soal diterima atau baik. Selanjutnya contoh tingkat kesukaran uraian. Nah, di sini rumusnya TK sama dengan mean atau skor minimum. Pada soal nomor 1 ini skor siswa pada nomor 1 ini yaitu 6, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 6, 10, 5. Kita masukkan rumus mean ini dikali 1 sama dengan N. Nah, di sini kita tinggal menjumlahkan 6 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 9 tambah 6 tambah 10 tambah 5. Di sini jawabannya dibagi 10 ya. 82 dibagi 10 jadi 8,2. Berikut contoh daya pembeda dalam uraian. Di sini DP daya pembeda sama dengan men A dikurangi men B bagi skor maksimum. Sini soal nomor 1
kelompok atas, yang merah ini kelompok atas ya, ini kelompok atas, dan ini total skor. Nah, kelompok atas ini pada nomor 1 ini menjawab benar 10, 10, 10, 9, 9. Nah, kelompok bawah ini 8, 9, 6, 6, 5, 10. Nah, kita tinggal jumlahkan yang kelompok atas kayak tadi, 10 tambah 10 tambah 10 tambah 9 tambah 9 sama dengan 5. Sama dengan 5. Sama dengan 5 bagi 48 bagi 5 sama dengan 96. Lah, skor bawah ini 8, 9, 6, 6, 5 tinggal jumlahkan seperti contoh tadi. Nah, jawabannya sama dengan 6,8. Untuk materi yang terakhir ini ada pengolahan hasil belajar. Nah, pengolahan hasil belajar ini merujuk pada proses pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penggunaan data atau informasi yang diperoleh dari evaluasi pembelajaran siswa. Tujuan utama dari pengolahan hasil belajar adalah untuk memahami sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, serta untuk memberikan umpan balik yang bermanfaat untuk meningkatkan proses pembelajaran di masa mendatang. Nah, langkah-langkah pengolahan hasil ini ada scoring, perhitungan nilai, analisis hasil. Saya berikan contoh analisis perhitungan nilai dan hasilnya. Ini saya hapus dulu ya. Nah, di sini pengolahan hasil belajar pada kelas 2 mata pelajaran matematika KKM 80. Di sini ulangan harian 1, nilai ulangan harian 1, ulangan harian 2, tugas, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Mari kita jumlahkan nilai dari 1, 2 tugas PTS dan PAS ini. Untuk itu kita blok lalu kita pilih sum. Nah, otomatis akan terjumlah sendiri jumlah nilainya. Untuk mempersingkat waktu kita tarik aja ke bawah. Nah, di sini ada pengolahan hasil belajar kelas 2 mata pelajaran matematika KKM 80. Ini ada nama siswa, terus nilai ulangan harian 1, ulangan harian 2, tugas PTS PAS. Kita jumlahkan nilai ini. Kita blok, tarik sampai PAS, terus kita pilih sum. Otomatis akan terisi 428 jumlah nilai seluruh. Untuk mempersingkat waktu kita blok aja ya sampai ke bawah. Nah, ini otomatis nilainya keluar. Kita menghitung nilai rendah dengan rumus max sama dengan max ini ketuk 2 kali, lalu kita blok ulangan harian 1 sampai PAS ini. Setelah itu enter. Ini akan muncul nilai terendah 90. Kita blok tadi. Nah,
Terus nilai tinggi ini menggunakan rumus sum. Ketuk 2 kali, lalu kita tarik ulang dari 1 sampai PIS ini. Ini ulangan teks sum. Lalu kita blok, enter. Nah, ini akan otomatis ternilai sendiri. Kita blok sampai bawah. Untuk menghitung rata-rata kita menggunakan rumus average ini, ketuk 2 kali, terus kita blok 90, kita enter. Averaging Baik, kita mulai dengan menghitung rata-rata sama dengan menggunakan rumus average ini, ketuk 2 kali, lalu kita blok nilai ulang dari 1 sampai pas, terus enter. Nah, di sini otomatis 86,6, mohon maaf salah, kita blok ke bawah. Di sini keterangannya terdapat 85,6 ini nilai rata-ratanya yaitu baik, 82,8 baik, 86,8 termasuk baik, 85,4 baik, 82 baik. Demikian pembahasan saya tentang pengembangan instrumen tes dan analisis butir soal dan pengolahan hasil belajar. Mari kita terus meningkatkan kompetensi kita dalam mengembangkan dan menganalisis instrumen evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak video ini.